Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat kemudahan untuk memakmurkan masjid ini. Semoga apapun yang kita lakukan Allah catat sebagai amal kebaikan kita, sebagai bekal kita untuk menghadap kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca ta'awudzan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji tentang mengenal Allah. Kenapa ini harus kita kaji? Karena apapun ibadah kita terlebih dahulu, ya tentu landasannya adalah keyakinan, landasannya keimanan, landasannya kesadaran hidup kita sebagai makhluk. Kita bisa seperti ini bukan karena diri kita sendiri, ya, tapi ada kehendak-kehendak lain yang harus kita pahami, yang harus kita tahu. Kalau seandainya tidak tahu, tentu kita termasuk golongan yang merugi. Karena berapa banyak peringatan dari Allah maupun hadis Nabi, ya, apabila seseorang beramal tanpa ilmu, terputuslah amalannya. Ya, begitu pula Allah menyuruh kita sebelum kita beribadah kepadanya, kalimatnya awwaludini ma'rifatullah. Awalnya agama itu harus kenal dulu sama yang kita sembah, yang kita agung-agungkan. Nah, sebelum kita mengkaji tentang mengenal Allah, Bapak Ibu saya mau buat ilustrasi dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang perhatian, baik, peduli, suka menolong, selalu memperhatikan kita dengan ikhlas, Bu, ini mah kepada pribadi Ibu lah. Ada orang baik sama Ibu, sayang sama Ibu, segala apapun Ibu dinomorsatukan. Kira-kira sikap kita gimana, Bu, terhadap orang itu? Ya, kira-kira gimana, Bu? Pokoknya orang itu selalu Ibu sakit yang ngobatin, Ibu, ya, ketika ada kesulitan dia menolong Ibu, ya, ketika Ibu punya rencana, punya keinginan, punya hajat, Ibu dibantu sama orang itu. Kira-kira gimana, Bu? Rasa apa yang Ibu rasakan dengan orang itu? Hah? Senang. Apa lagi, Bu? Sayang. Apa lagi? Ya kan? Ya, contohnya hari ini kita berumah tangga, kenapa kita dijodohkan dengan pasangan kita, Bu? Itu sebenarnya, ya, dari sekian kadar rahmat yang diberikan kepada suami istri. Betul nggak, Bu? Iya, karena di Qur'annya wa min ayatihi an khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsira. Ya, bahwa kata Allah, ya, salah satu, ya, kecipratannya anugerah yang dirasakan oleh manusia apa, Bu? Sayangnya suami dan istri. Betul nggak, Bu? Iya, karena ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram. Ketika Ibu hari ini punya pasangan, suami luar biasa melayani Ibu, mewujudkan keinginan Ibu, mengangkat derajat kita. Kira-kira kalau Ibu disuruh suami gimana, Bu?
Nyuruh mulu, gua lagi capek apa gitu, Bu? Kan enggak. Otomatis bahkan kita, Bu, menawarkan diri nggak untuk melayani. Pak, kopinya, Pak. Ya kan, segala kebutuhan suami, Bu, mau kerja, mau apa, kita yang sibuk nggak, Bu? Iya. Berarti apa itu, Bu? Dasar apa ibu ketika mau berbuat baik atau anak kepada orang tua? Dasarnya apa, Bu? Sayang. Ketika ibu kumpul dengan orang yang menyayang ibu, betah, Bu? Nggak suka, pengen sendiri atau pengen rame-rame? Rame-rame. Nah, itulah makanya ketika Bapak Ibu, sikap apa yang kita lakukan ketika ibu kumpul dengan orang yang ibu cintai, kumpul dengan orang yang udah ibu ketahui, Bu, pengorbanannya, dan ibu merasakannya. Apa, Bu? Kita ingin mengenalnya, gitu nggak, Bu? Kalau ibu, siapa tuh orang baik banget, ketika ibu dilayani di rumah sakit, dokternya baik, pasti dokter siapa itu, ya kan? Ibu ingin berteman, minta nomor telepon segala macam, gitu nggak, Bu? Ya, ingin membalas kebaikannya, betul nggak, Bu? Itu sudah naluri siapapun, apakah dia beragama atau tidak, ketika dia merasakan kebaikan dari orang lain, Bu, pasti ada naluri ingin nggak, Bu? Ada. Ingin selalu bersamanya, betul nggak, Bu? Iya, ya, ingin kalau seandainya dia di atas segala kita, apa bos, apa guru, Bu, apa pejabat, apa raja, kita ingin apa, Bu? Patuh, loyal, betul nggak, Bu? Ya, anggota dewan, Bu, dia diangkat derajat, loyalitas dia ke siapa, Bu? Ya ke ketua partai. Menteri begitu diangkat, Bu, dia loyalitas ke siapa, Bu? Presiden. Padahal secara kekayaan bisa jadi kekayaan dia lebih besar daripada presiden, tapi mengakui bahwa jabatan presiden itu di atas dia. Nah, inilah, Bu, naluriah kita selaku manusia, ya, ingin, ya, memberikan yang terbaik juga kepada orang yang telah memberikan fasilitas kemudahan kepada kita. Nah, namun pertanyaannya, Bu, kalau ada yang lebih perlakuannya nih, Bu, ada yang lebih perlakuannya, kebaikannya kepada ibu di atas yang lain, kira-kira gimana, Bu? Ya, tadi ibu sudah membuktikan sikap ibu kepada suami, sikap ibu kepada orang tua, sikap ibu kepada bos. Nah, sekarang ada yang lebih tinggi kebaikannya dari bos, dari suami, dari presiden. Gimana, Bu, kira-kira, Bu? Nah, ini yang kita nggak jujur, betul nggak, Bu? Sama orang mah kita udah, Bu, baru diangkat jadi menteri aja udah luar biasa, ya. Kita dikasih harta aja udah lupa, gitu nggak, Bu? Ya, sama yang ngasih, ya. Nah, sementara inilah makanya penting kita mengenal siapa, Bu, yang lebih menyayangi kita. Kenapa? Karena ketika kita sendiri, Bu, yang sangat setia dalam hidup kita siapa, Bu? Mari kita baca dulu Qur'annya. Ini, Bu, ya kan? Jadi untuk mengetahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apa yang dikehendaki, mari kita pakai ilmu rasa hari ini, Bu. Ya. Allah mengirimkan surat cintanya, Bu, 114 surat. Untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk Ibu tahu apa kehendaknya. Silakan kita baca, ya, surat cinta, ya, dari Tuhan kepada hambanya. Ya, apa, Bu? Kita baca dulu Qur'annya, surat 42 ayat 51 dan 52. Silakan. Dari mana dulu, boleh? Ya. Surat 42 ayat 51 dulu. Ya, dua-duanya ayat, Bu, nggak apa-apa. Ini karena digabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya
kecuali dengan perantara wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Terus satu ayat lagi. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Terima kasih Bu. Kalimatnya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah akan berkata-kata dengan dia. Dia di sini siapa Bu? Hah? Kan kita, gitu nggak Bu? Kalimatnya coba. Dan tidak ada seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan manusia. Betul nggak Bu? Jangankan kita manusia biasa, Bu, selepel raja pun tidak layak berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena dia sama-sama makhluk. Allah tidak silau dengan jabatan, Allah tidak silau dengan kekayaan, Allah tidak silau dengan kecantikan. Kenapa? Semua punya dia. Ya, kalimatnya tidak layak seorang manusia berkata-kata dengan Allah. Jadi kita nggak bisa dialog, Bu. Namun begitu besar kasih sayangnya, Allah turunkan surat. Suratnya berapa Bu? 114 surat. Itulah surat cintanya Allah kepada hambanya. Ya, karena di ayat ini mengatakan tidak layak bagi manusia berbicara dengan Allah kecuali satu dengan apa Bu? Perantaraan wahyu. Kedua, di belakang tabir. Apa itu belakang tabir Bu? Kita dikasih ilham. Apakah Nabi Ibrahim lewat mimpi, Bu, ya, Nabi Yusuf lewat mimpi, kan itu tabir. Itu selepel Nabi aja dikasih tabir. Termasuk kita pun sering, Bu. Contoh Ibu udah beli tiket pesawat, kok tahu-taunya macet, kita telat, Bu. Kita sebel, aduh saya udah gini segala macam, marah-marah. Tahu-taunya, Bu, pesawat yang rencana kita tumpangi kecelakaan. Itu tabir nggak Bu? Ada aja. Ya, ada sesuatu kok saya ini begini banget nih. Tahu-taunya ada kehendak yang lain. Ingat, jadi kata Allah bahwa tadi di belakang tabir atau mengutus utusannya. Bu, utusan di sini luas. Ya, secara ilmu, ya, tadi Allah mau memberikan wahyu kepada para nabi, Nabi Muhammad tidak langsung, Bu, melalui malaikat. Ibu ketika sakit, apa langsung Allah, Bu, bawa suntikan dari langit? Ibu munajat, dikasih petunjuk harus ke rumah sakit anu, ketemu dokter anu yang melayani, ternyata benar. Nah itu kata Allah. Ya, tapi yang utama di sini bahwa kalau ibu ingin paham apa yang dikehendaki Allah, yang mudah kita kapan saja pelajari apa Bu? Al-Quran. Betul nggak Bu? Karena kata Allah tadi, ya, komunikasi yang Allah gunakan 3. 1 perantaran wahyu, malaikat, dan tabir. Tapi yang kapan saja ibu bisa baca dan ibu pahami apa Bu? Wahyu. Karena wahyunya sekarang ada di mana Bu? Al-Quran. Maka itulah Allah katakan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab, apakah iman itu. Kami jadikan Quran sebagai apa Bu di sini? Kami jadikan Quran sebagai cahaya. Kenapa ibu berani malam-malam Bu naik mobil? Kan ada cahaya. Ya, coba kalau Bu ibu bawa mobil, ya, sekeluarga, mobilnya putus lampunya. Kira-kira apa berani nekat kita Bu? Pasti berani kita cari tempat istirahat nggak Bu? Iya, apalagi perjalanan jauh. Nah dengan Al-Quran, Bu, berarti membuka cakrawala ilmu tidak Bu? Bisa menembus batas tidak Bu? Karena penglihatan kita diisi dengan cahaya Allah, dengan ilmunya Allah. Ya, jadi ingat, alat komunikasi Allah dengan hambanya apa Bu? Wahyu, tabir, dan malaikat. Yang mudah kapan saja ibu pelajari apa Bu? Wahyu Allah. Apa Bu? Al-Quran.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca ayat Al-Quran terlebih dahulu, Bu. Kenapa kita harus mengenal Allah? Mari kita baca terlebih dahulu surat 2186, Bu. Surat 2186. Surat 2 Al-Baqarah 186. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Apa, Bu? Ayat ini, Bu, Allah sedang membuka rahasia dirinya nggak, Bu? Ketika ibu sendiri baca ayat ini, cari Tuhan di mana, Bu? Di hutan, di kutub utara, di kutub selatan, Bu, di Mekah, di Ka'bah, atau di mana, Bu? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ingat, Ibu. Makanya ilmu yang harus kita gunakan ketika belajar ilmu ma'rifat, ilmu apa dulu, Bu? Ilmu rasa. Betul nggak, Bu? Rasakan dulu. Karena ayatnya, jangan cari aku jauh-jauh, ya, jangan cari aku di langit, jangan cari aku di dasar bumi, jangan cari aku di dasar laut. Di mana, Bu? Aku dekat. Ayat ini untuk Nabi Muhammad saja atau berlaku untuk kita, Bu? Berarti kalau Tuhan bilang itu dekat, lebih mudah kita cari nggak, Bu, daripada yang lain? Iya, kan ayatnya ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, kasih tahu Muhammad kepada mereka bahwasanya aku adalah dekat, ya. Fa inni qarib, Bu. Bahkan di ayat yang lainnya, aku maha dekat, ya. Bahkan Allah memberi harapan, aku kabulkan apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau Allah bilang aku dekat, dekatnya, Bu, sama saya aja, tidak sama ibu. Dekatnya sama ustadz aja, bukan sama jamaah, atau sama nabi aja, Bu. Ayat ini berlaku untuk semua makhluk, Bu? Nah, berarti yang ngedamping ibu siapa hari ini, Bu? Nah, Allahnya di mana itu? Kan berarti harus dirasakan, Bu. Bukan pakai akal, Ibu. Kalau pakai akal nggak ketemu. Masa di mana, dekat mana? Ya, jadi berarti, Bu, cari Tuhan, carilah Tuhan yang ada di dalam dirimu. Gitu nggak, Bu? Nah, ini gimana? Nah, ini ada lagi ayat, Bu. Mari kita baca. Ya, ketika rame-rame, Bu, hidup nggak terasa. Maka itulah kenapa disuruh kita tafakur. Kenapa Ibu suruh beruzlah. Nabi Muhammad meninggalkan istrinya, Bu, meninggalkan keluarganya, hidup sendiri. Nah, kita pun di tengah kesibukan ibu melayani suami, mendampingi suami, sibuk ngurus anak, bisnis, ada kalanya juga kita pun apa, Bu? Sendiri. Makanya kenapa kita suruh tahajud, Bu? Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang berselimut, bangun. Bertahajudlah. Ya, hanya sedikit yang bangun, itu pun tidak rame-rame di masjid. Ketika ibu bangun di rumah pun yang lain ngorok, ibu bangun. Walaupun bangun rame-rame, sholat pun kita masing-masing. Betul nggak, Bu? Untuk apa? Menyadarkan diri. Apa? Karena kita, Bu, walaupun sendiri secara mata dohir, tapi hakikatnya ibu dengan siapa? Surat 57 ayat 4. Surat 57 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa Bu? Kalimat apa Bu? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Ya, Bu. Ada kalimat apa Bu? Dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Bu, kalimatnya gimana Bu? Dan dia bersama kamu di mana kamu. Apa suami ibu yakin mendampingi ibu terus? Kesal juga Bu, didampingi, merasa dikekang kita. Ya, kemana-mana ikut aja Bu. Ya kan? Kita kadang-kadang aduh rasa capek. Tapi ada Bu, ketika mendampingi tidak mengganggu aktivitas ibu. Ketika mendampingi ibu tidak mengganggu ya segala pemikiran ibu. Siapa Bu? Nah ini, aku dekat, aku bersama kamu. Nah kalau berarti ayat ini ibu yakini, ibu dekat, dia maha dekat, dan dia selalu bersama ibu, tidak pernah melepas tanggung jawabnya. Kalau ibu nggak mau mengenal, kebangetan nggak Bu kita ini? Kebangetan lah. Ibu tadi bilang aja punya bos baik, ya kan, dikasih gaji, duit, fasilitas, mobil mewah, Bu. Pasti kita ini saking mengakui, Bu, perhatiannya, cium tangan pun kita bolak-balik nggak sama orang itu, Bu. Itu belum seberapa. Sementara ayat ini, coba ibu pikirin 2 ayat aja nih, Bu. Rasakan. Ya, kalimatnya aku dekat, aku bersama kamu. Ya, ketika bersama, Bu, mengganggu aktivitas ibu nggak Bu? Ngerecokin ibu nggak Bu? Enggak. Nah ini Bu, wajib hukumnya kita mengenal dia. Betul nggak Bu? Iya. Tapi mengenal dia, ingat, makanya tidak bisa pakai akal, pakai mata dohir. Karena Allah telah mengikrarkan alladzina yu'minuna bil goib. Aku goib. Betul nggak Bu? Goib menurut mata kita. Tapi goib nggak menurut hati ibu? Enggak. Kenapa? Kalau hati bukan Bu, butuh penglihatan dohir, tapi hati butuh rasa. Betul nggak Bu? Mari kita mempelajari kebesaran Allah, keagungan Allah, Bu. Utamakan dengan apa dulu Bu? Rasa. Maka silahkan ibu ya merenung 1 jam aja Bu, sendiri. Ya, tanya kepada ibu, siapa ini saya? Kok bisa seperti ini? Hari ini saya punya suami, punya rumah, punya fasilitas, punya anak, bahkan punya cucu. Padahal kalau ibu lihat foto-foto ibu dari kecil, Bu, hidup dengan orang tua banyak kekurangannya, apalagi dulu kita dari daerah, Bu. Ya, kalau bertanya kita hari ini, Bu, sadaqallahul adzim nggak Bu kita kaget? Iya. Ya kan? Coba Bu. Nah, inilah kata Allah, aku dekat. Aku bersama kamu. Nah, kalau ibu sadar bahwa ternyata yang selalu perhatian dan bisa saya ini seperti ini adalah dia yang maha goib, berarti wajib ibu kenal nggak Bu? Iya, kenapa? Silakan ibu baca surat 47 ayat 19. Tambah lagi Bu, coba. Kalimatnya luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk. Surat 47 ayat 19 Bu. Oh, 19. Surat 47. Iya, iya. Iya. A'udzu billahi. Oh iya ini. Iya Bu. Ini ya. 47 ayat 19. Ini sungguh dan harta
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Apa Bu? Kalimatnya apa Bu? Ini ayat yang sering kita baca untuk zikir, apalagi setiap apa Bu? Jumat. Atau ibu sering zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan ini Bu ayatnya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah kalimatnya faqra atau fa'lam Bu? Fa'lam, i'lam, pelajari. Kata Allah, ya, maka ketahuilah, maka pelajarilah, tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Tiada yang dekat dengan kamu kecuali Allah. Tiada yang selalu bersama kamu kecuali Allah. Betul nggak Bu? Karena yang lain, ada nggak Bu yang sanggup nempel terus dengan kita? Nggak ada yang sanggup Bu. Hanya Dia. Betul nggak Bu? Ibu sanggup nggak melayani, mendampingi anak dari kecil sampai dewasa di ketek ibu terus? Ya enggak, kita juga gerah. Betul nggak Bu? Nggak sanggup kita. Tapi Allah dari ketika kita ditiupkan ruh olehnya sampai mati, setia terus nggak Bu dengan ayatnya? Iya. Ya, maka berarti, maka ketahuilah, maka pelajarilah apa itu ilah, apa itu Allah. Betul nggak Bu? Iya. Dan mohon ampunlah kamu kepadanya, baik laki-laki dan perempuan. Ujung ayatnya apa Bu? Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat. Jadi kalau Allah mau cari alamat ibu, nanya ke Pak RT dulu nggak Bu? Allah kalau ingin tahu alamat ibu, pakai Google dulu nggak Bu? Berarti apa Bu? Kita dalam pemantauan Allah nggak Bu? Kan aku tahu rumahmu di mana, aku tahu pekerjaanmu di mana, aku bersama kamu. Coba Bu. Jadi ayat-ayat ini Bu jangan ditanya di mana adanya Allah, rasakan. Betul nggak Bu? Jadi mohon maaf, saya dari rumah ke sini ditanya sama ibu, pamit dengan siapa? Kan kita sering jawab Bu, sendiri. Gitu nggak Bu? Karena yang jawab mata dohir. Tapi kalau jawab hakikat, saya kalau tanpa dengan Allah nggak nyampe ke sini. Betul nggak Bu? Jadi kita hari ini dari rumah masing-masing ke sini, kalau ibu secara rasa, jawabannya apa Bu? Saya bersama Dia. Kan itu kata Allah Bu. Ya ingat. Jadi Allah mengatakan ke kita, tolong pelajari aku. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ya, bahkan kata Allah Bu, kenapa ibu wajib syahadat dalam rukun Islam? Ya, kata Nabi, arkanul Islam khamsun. Islam dibangun atas dasar 5. Yang satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata yang bersyahadat itu, Bu, apakah hanya kita? Enggak. Ya, apakah hanya Nabi? Tidak. Bahkan sebelum kita suruh bersyahadat, mengikrarkan diri, memproklamirkan diri, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Allah sendiri Bu yang mengikrarkan dirinya. Kita baca Bu, surat 3 ayat 18 coba. Surat 3 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Bu, Allah mengikrarkan dirinya nggak Bu? Allah mengatakan, Bu. Jadi ini syahadatnya Allah Bu. Coba Ibu kalau perhatikan, ya bahasa Arabnya Bu. Ya, di situ Ibu perhatikan apa Bu? Ini Allah berikrar nggak Bu? Tuh, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kalau Ibu asyhadu. Apa itu asyhadu Bu? Bukan aku bersaksi, aku memproklamirkan diri. Karena ibu tidak butuh kesaksian orang sebenarnya. Tapi yang benar, aku menyatakan. Ya, aku memproklamirkan diri bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Apa itu Allah? Yang bersama aku, yang selalu dekat dengan aku. Betul nggak Bu?
Kan itu. Lanjut silakan. Ya. Karena tadi ketika Allah melalui ayat-ayatnya mengatakan, ya, tidak layak bagiku berbicara dengan hamba kecuali aku turunkan wahyu, tabir dan malaikat. Tapi Allah menyuruh dan meyakinkan dengan Al-Qur'an aku turunkan sebagai cahaya. Maka cahaya ini bisa menembus kegelapan kita, Bu. Bisa menembus pemikiran-pemikiran kita. Ternyata eksistensi Allah, ketika ibu mencari Allah, ngaca aja kata Allah. Gitu nggak, Bu? Aku ada di dalam dirimu, aku bersamamu, aku melayanimu. Betul nggak, Bu? Nah, maka itulah silakan ibu bertafakur sendiri. Saya juga sama. Karena rasa itu mungkin ada di momen yang ibu sendiri yang merasakan. Susah seperti apa? Ya, ini apakah ketika ibu di keheningan, apa ibu ketika bangun tidur, apa ibu ketika jalan pakai mobil sendiri? Gitu nggak, Bu? Itu rahasia Allah. Tapi mari ayat-ayat ini kita dalami karena ini adalah kalimat tauhid. Ya, dan Allah katakan tadi, aku mengetahui di mana tempat tinggalmu dan aku mengetahui di mana pekerjaanmu. Dan aku bersama kamu. Ya, jadi Bu, Allah pernah mundur satu jengkal nggak, Bu, lepas tanggung jawab kepada ibu? Enggak. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat yang tadi mengingatkan kepada kita bahwa ayat-ayat ini membuka tabir, mendorong kita untuk mempelajarinya. Ya, maka itulah kata Allah, Bu, kenapa ibu harus mengenal Allah? Kenapa ibu harus mempelajari Allah? Karena tadi, Bu, ibu bisa nggak, walaupun tidak percaya kepada Allah, ateis, tidak percaya sama Tuhan saya, nggak yakin, bisa nggak ibu menghindar? Nggak bisa, Bu. Ibu hanya pembenaran diri. Begitu pula saya. Percaya tidak percaya, ketika perjalanan ini datang, akan waktunya nggak, Bu? Ibu akan berjumpa dengannya. Iya, ini ayat yang kita takutin. Surat 2:115. Ya. Kan tadi para malaikat kan, Bu, berikrar. Syahadat juga. Tidak ada Tuhan yang, makanya orang berilmu di sini ilmu tauhid. Bukan ilmu umum, bukan ilmu. Jadi pengertian ini ilmu ma'rifatullah, Bu. Juga orang berilmu. Jadi walaupun ibu nggak punya gelar, tapi ibu yakin tadi dengan tanda-tanda yang ibu rasakan, ibu orang berilmu. Jadi pengertian ilmu yang disebut oleh Allah dengan ilmu kita beda, Bu. Kalau ilmu yang disebut oleh Allah, barang siapa dia mengenalku dan dia ikhlas beribadah kepadaku, itu yang berilmu. Tapi walaupun ada orang gelarnya profesor, penelitiannya, Bu, diakui dunia, tapi dia ateis di hadapan Allah, apa dia, Bu? Kan kata Allah, mereka tidak lain binatang ternak. Kan itu. Jadi pengertian di sini adalah juga orang berilmu. Ilmu di sini ilmu ketauhidan. Bukan ilmu membangun jembatan, bukan ilmu, Bu, ahli membuat software, bukan itu. Ya, itu maksudnya ilmu ketauhidan. Ya, maka itulah kata Allah, kenapa wajib ibu pelajari ilah itu apa, Tuhan itu apa? Ya, karena kata Allah surat 2 ayat 115. Silakan, Bu. Surat 2 ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat. Dan milik Allah timur dan barat. Terus? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Apa, Bu? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi berarti apa yang ibu lihat, apa yang ibu rasakan itu semua apa, Bu? Allah. Tapi apa ibu nyebut, oh itu masjid Allah? Bukan, Bu. Salah jangan. Iya kan? Hati-hati. Tidak bisa, oh ini Allah. Apanya, Bu? Nanti kata Allah bukan akunya di situ. Tapi apa, Bu? Ciptaannya. Betul nggak, Bu? Termasuk ketika ibu melihat diri ibu bercermin, ibu produknya siapa? Apa made in Cina? Made in Afrika, Bu? Made in Jepang? Apa itu? Kan bukan. Bahwa diri kita ini asetnya Allah nggak, Bu? Kemanapun kamu menghadap, ya, di situ aku, kata Allah. Jadi Allah lagi nunggu kita nggak, Bu? Membuka apa, Bu? Tabirnya.
Makanya susah diceritain. Lanjut silakan terus. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, jadi ingat Bu, tadi kata Allah kalimat ayat-ayat ini seperti puzzle Bu. Aku dekat, aku maha dekat, aku bersama kamu. Kemanapun kamu menghadap, pasti ketemunya sama aku. Betul nggak Bu? Berarti Ibu bisa menghindar nggak Bu? Bisa bersembunyi nggak Bu? Enggak. Ya? Jadi maka itulah tidak bisa akal langsung bisa menjawab Bu. Tapi yang Allah minta, rasa dulu dah kata Allah. Ya, kalau rasa Bu, tadi tidak akan buta, tidak akan bisa Ibu bohongi. Ya, nah apa kata Allah Bu? Dimanapun kamu menghadap, di situ aja aku. Bukan Allah jual murah ke Ibu. Kenalkan aku ini Allah. Tahu nggak aku yang menciptakan kamu? Ya kan, aku yang menciptakan lo di dalam perut ibumu. Apa Allah begitu Bu? Kagak. Karena Allah mengikrarkan dirinya di Al-Baqarah sampai kapanpun, alladzina yu'minuna bil goib. Aku goib. Makanya karena aku maha goib, tidak akan Bu ngoyok-ngoyok ke Ibu untuk diyakini. Sumpah aku yang menciptakan kamu. Ibu kamu namanya ini, aku menciptakannya ketika meniupkan ruhnya jam sekian. Apa begitu Allah Bu? Kan enggak. Apa yang Allah minta? Ini Bu. Surat 51, 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ibu suruh melihat keluar Bu, maksudnya Bu. Di bumi terdapat apa Bu? Tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini pun Bu, jangan jauh-jauh, diperlihatkan nggak tanda-tanda Allah? Matahari bersinar Bu, terasa dia berjalan pada orbitnya. Ya kan? Pagi hari dia terbit, sekarang sudah mulai waktu duha. Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Silakan, selama perjalanan Ibu, saya dari rumah ke sini, banyak tanda-tanda nggak Bu? Karena Ibu dikasih mata, dikasih penglihatan. Terus? Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau Bu, setiap apa yang Ibu lihat, di situ ada Bu, kalimat mad in, Bu, pasti di situ semuanya apa Bu? Ada tulisan Jepangnya nggak Bu? Cinanya nggak Bu? Nggak Bu. Ketika Ibu melihat matahari, kalau di bawahnya ada seperti tadi, penerbit atau percetakan atau pembuat Bu, kira-kira label siapa yang layak di situ? Pasti Allah semua nggak Bu? Kan iya. Termasuk nih, jangan jauh-jauh kata Allah, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah juga terhadap dirimu. Sekarang ngaca aja lah, jangan jauh-jauh, bumi mah kejauhan kata Allah. Ngaca aja. Ibu lihat tangan, Ibu lihat urat nadi, Ibu lihat darah. Kalau itu darah Bu, ada tulisannya Bu, itu tulisan siapa yang muncul? Allah. Gitu nggak Bu? Kan itu kata Allah. Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan juga terhadap dirimu sendiri. Jadi Allah minta apa Bu? Sekarang jangan cari tahu di mana aku ada. Gitu nggak Bu? Jangan ditanya apakah saya bersama Allah atau tidak. Tapi sekarang Allah nuntut apa Bu? Perhatikan aja. Ya, makanya Nabi menjembatani kita dengan hadis apa Bu? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu apa Bu? Ciptaannya. Ketika Ibu di rumah hobi menanam bunga, Bu, dengan warna-warninya, Bu, ketika melihat kupu-kupu dengan warna-warninya, Bu, ada nggak yang sanggup? Nggak sanggup kita Bu. Tapi Ibu hanya sanggup memandang. Maka itulah shadaqallahul adzim Ibu bukan lagi ngaji, tapi lagi memandang ciptaannya. Betul nggak Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaanku. Juga pada dirimu, tolong perhatiin. Jadi ngaji di sini Bu, bukan langsung oh berarti Allah tuh di sini Pak, bukan Bu. Silakan itu jawaban Ibu masing-masing. Ya, saya nggak mau ngasih PR ke Ibu harus begini-begini. Kenapa? Tadi aku bersamamu dan aku dekat denganmu.
Yang bisa jawab bukan pakai akal, Bu, rasa kita. Ya, tinggal resikonya kalau ibu sudah menemukan titik rasa tadi dengan segala penuh kasih sayangnya, terus ibu ngapain? Mau menjauh? Silahkan. Ya, bahkan ada hadis qudsi mengatakan, apabila hambaku mendatangi aku dalam keadaan berjalan, maka aku menghampirinya dalam keadaan. Jadi Allah lagi nunggu kita nggak, Bu, keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mendekatinya. Kan itu kata Allah. Ya, ingat. Nah, bahkan kata Allah tadi, kalimatnya, Bu, ayat ini bermakna seolah-olah mengajak Tadi berpikir dan menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta dan kehidupan kita. Apakah ibu mau membaca atau tidak? Maka kewajibanku, Bu, membuat video, membuat film tanpa batas, ya, di hadapanmu. Ini ayatnya, Bu. Surat 41 ayat 53. Jadi tidak ada alasan bagi ibu, oh saya tidak kenal Tuhan, saya tidak mempelajarinya, Bu. Dilayani oleh Allah untuk mempelajarinya. Coba, Bu. Surat 41 ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ayo, Bu. Kalimatnya apa ini, Bu? Allah yang aktif nggak memberikan momen kepada ibu menemukan dirinya, Bu? Karena kalimatnya apa, Bu? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Ada momen, Bu, tertentu tidak yang ibu menemukan? Allahu Akbar. Bu, contoh, ketika ibu sakit diponis kata dokter ibu tuh bla 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 bla, udah down duluan, Bu. Gitu nggak, Bu? Begitu ibu berobat, Bu, doa, zikir, sedekah, Bu, ya kan? Tahu-tahunya kata dokter penyakitnya hilang. Pernah nemukan gitu nggak, Bu? Saya, Bu, nih, ya, sebulan yang lalu, ya kebetulan itu jamaah juga, namanya Ibu Sita, rumahnya di Bintaro. Telepon saya, Pak Amin, ya, datang ke rumah, apa, Bu? Udah kesini aja. Nah, Bu, anaknya kebetulan dia nikah sama mu'alaf, namanya si Gabrielia, kena kanker, Bu. Ya udah setahun itu dia rumah sakit Cipto bolak-balik aja, Bu. Cuman unik begitu di kemo, ya kan, menjalar lagi, Bu. Sebulan 2 bulan terus saja itu kejar-kejaran. Ya, udah mulai tuh, Bu, ya, jarang kontak dengan saya. Akhirnya udah kita ngobrol, aduh Pak, aneh nih. Apa yang bisa lakukan Pak Amin? Coba aja lah doa-doa yatim, Bu. Karena dia udah, Bu, kalau udah kemo kan udah lemas tuh, Bu. Di kamar aja, Bu, seperti mayit. Udah nggak ada semangat, Bu. Ya, udah gini aja, Bu, dah. Yang bisa doa yatim aja coba Ibu. Bagi-bagi ke anak yatim, fakir miskin, udah terserah Ibu. Akhirnya udah Pak Amin aja, saya nggak bisa. Ya udah saya bagiin tuh, Bu. Sekali doa-doa yatim, doa, Bu. Udah. Kedua, Bu, kaget dia. Pak, lumayan juga nih, kata dia. Perhatiin tuh, Bu. Seminggu itu. Kok dia biasanya makan tuh nggak bisa, Pak. Sekarang bisa makan sendiri. Bangun biasa, Bu. Gitu. Terus udah Pak Amin lanjut lagi. Nah, kemarin tuh, Bu, terakhir udah. Nah, alhamdulillah hari ini masih di Malaysia, Bu. Coba secara kekuatan, Bu. Ya, perjalanan yang dulu kata dia udah, Pak. Udah putus asa semuanya, Bu. Sekarang dengan dia berbuat baik, dengan mengharapkan ridho Allah dan doa, ternyata itu ada sebuah energi yang lain, Bu. Dia yang merasakan, saya nggak tahu. Kan menyaksikan. Gimana, Bu? Bisa makan, Pak, sekarang? Padahal kan ada apa urusannya, Bu? Coba doa dengan kesehatan dia. Memang pas penyakitnya kan harus diobati dengan apa, Bu? Kan dengan medis kan, Bu, tetap. Tapi dengan kekuatan, itu siapa, Bu? Kan itu kata Allah, ya. Jadi ada kekuatan lain nggak, Bu? Ya contohlah ketika kita, Bu, ada masalah berat, ketika Ibu tahajud, Ibu doa, Ibu butuh support orang lain, tanpa terasa, Bu, beban-beban itu berkurang nggak, Bu? Siapa yang ngurangi beban itu, Bu? Nah itu kan Allahnya apa bilang sama Ibu? Tahu nggak? Itu yang bayar utang tahu kemarin yang kamu susah, kalau bukan aku nggak bakalan dah bantu. Coba, Bu, apa Allah jual murah ke Ibu? Kagak, Bu. Tapi Allah minta apa, Bu? Rasa. Gitu nggak, Bu? Rasakan aja lah. Kan itu. Jadi ingat kata Allah, apa, Bu?
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap upuk, di segenap masalah. Betul nggak Bu? Setiap masalah ada aja nggak Bu solusinya? Hari ini berat, besok berat, bulan depan Bu, apa berat terus? Kagak. Gitu nggak Bu? Ya, Allah meyakinkan dengan kalimat apa Bu? Innamal usri yusra. Contohnya lagi Bu, anggota dewan, begitu dia tidak menang, awal-awalnya semuanya galau nggak Bu? Stres nggak Bu? Tapi begitu improvisasi, sebulan, 2 bulan penyesuaian, Bu, beban di pundaknya, walaupun hutangnya masih ada, itu berkurang nggak Bu? Iya. Siapa yang mengurangi beban itu Bu? Nah itu, termasuk kepada kita. Ya ingat, jadi hidup berarti apa Bu? Makanya, wala tai'asu min rohillah. Janganlah kamu berputus asa dari apa Bu? Rahmatku. Kenapa? Allah tidak ada kata jalan buntu. Gitu nggak Bu? Bahkan kalau kamu putus asa, hukumnya apa Bu? Kafir kata Allah. Karena kamu tidak sepenuhnya bersandar kepadaku. Jadi ingat ayat ini banyak Bu. Ya, saya hanya ngasih puzzle ayat-ayatnya terlebih dahulu. Jadi mari dengan ayat ini Bu, apa setelah Ibu pelajari, setelah Ibu yakini, bangun kesadaran diri. Apa Bu kesadarannya? Jadi Ibu pernah nggak merasakan titik lemah Bu? Bu, pernah nggak merasakan sulit? Pernah nggak merasakan Ibu, walaupun sepintar-pintar Ibu dibuat, Bu, tidak bisa ngambil keputusan yang bagus? Pernah nggak Bu? Sering. Berarti Ibu ini Tuhan atau makhluk Bu? Berarti Ibu sadar. Ya, Ibu tuh sampai kapanpun jadi apa Bu? Makhluk. Kenapa? Ibu rasakan sendiri kekurangan Ibu. Ibu rasakan sendiri kesulitan Ibu. Ketika Ibu sadar menemukan sulit, menemukan resah, gundah gulana, kan itu merusak diri kita nggak Bu? Nah sehingga dengan penyakit yang bersemayam di dalam diri Ibu kalau dibiarkan menggerogoti kita nggak Bu? Nah di situ berarti Ibu butuh pertolongan nggak Bu? Nah maka itulah kata Allah ini Bu, manusia harus menyadari bahwa dirinya makhluk. Betul nggak Bu? Ya iya dong. Surat 16:97 tolong dibaca Bu. Surat 16 ayat 67. Ya, dengar ditulis di 19, sorry. Surat 19 Maryam ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Apa Bu? Kalimatnya apa Bu? Kalimatnya? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Sedang ia belum Berwujud. Jadi Ibu suruh kenal diri Ibu nggak Bu? Kan tadi kata Allah, dimanapun kamu menghadap, di situ wajah aku. Apa Bu? Ya, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaanku juga pada dirimu sendiri. Sekarang Allah nanya, hendaklah manusia memperhatikan, dahulu kamu tidak ada. Betul nggak Bu? Ibu silakan buka akte kelahiran Ibu. Ya, taruhlah umurnya sekarang 60. Ya, tulis di situ di rumah sakit Anu, Bu. 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, Ibu ada nggak? Ada nggak Bu? Berarti kalau Ibu dari tidak ada menjadi ada, adanya Ibu berarti diciptakan nggak Bu? Diciptakan dong, gitu nggak Bu? Siapa yang menciptakan? Nah berarti Allahnya, Bu, kira-kira ngaku-ngaku nggak? Enggak. Ya kan? Jadi mungkin nggak dari bahan baku yang hina, Bu, setetes air mani menjelma menjadi makhluk yang sempurna seperti ini kalau tidak dikemas dengan keagungannya? Mungkin nggak Bu? Kan nggak mungkin. Ya? Jadi bahan baku yang terbatas kok Bu hasilnya memuaskan. Ya? Maka itulah kata Allah, aku itulah wal awalu wal akhiru. Gitu nggak Bu? Aku yang paling awal dan aku yang paling akhir. Gitu nggak Bu? Kita makhluk baru Bu. Makanya tolong kata Allah, kamu berarti tidak ada. Bu, sekarang ada. Adanya Ibu diadakan. Berarti kalau Ibu yang tadinya ada akan menjadi tiada lagi nggak Bu? Ya iyalah. Mumpung hari ini masih ada, Bu, kewajiban Ibu untuk mengenalnya. Betul nggak Bu?
Iya, berarti kewajiban ibu sebelum ibu ditiadakan, kembali tidak ada, wajib hari ini mengenal, mumpung masih ada penglihatannya, ada pendengarannya, ada pemikirannya, ada perasaannya. Ini Bu, ya. Jadi kata Allah, tolong perhatikan. Kenapa, Bu? Bolak-balik lagi belajar tauhid ini, yang utama pelakunya siapa, Bu? Diri kita. Dahulu kamu tidak ada, sekarang ada. Diulangi lagi, Bu. Surat 30 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Apa, Bu? Suruh ngapain Ibu di ayat itu, Bu? Memikirkan. Mikir apa, Bu? Kejadian siapa? Jangan orang lain lah, kata Allah. Dirimu aja. Gitu nggak, Bu? Ya, jadikan aja ketika ibu punya bayi, kata Allah, kamu tuh seperti itu dulu. Betul nggak, Bu? Kan itu sekarang mah ibu, bahkan ibu sekarang melihat cucu, gitu nggak, Bu? Lahiran, ngebantuin, nemenin di rumah sakit, itu mengingatkan pembelajaran ibu nggak, Bu? Itu termasuk saya. Kata Allah, Bu, hendaklah manusia memikirkan. Dahulu tidak ada, sekarang ada. Ya, jadi ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Maka itulah kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan. Ya, jangan ditanya pikirkannya, kata Nabi, Allah itu bagaimana ya wujudnya? Ya, kalau Allah punya rumah, rumahnya seperti apa ya? Itu nggak bisa, Bu. Ya, itu jangan sampai masuk ke zatnya. Allah selalu menyuruh kepada kita apa, Bu? Pikirkan aja dulu apanya, Bu? Ciptaannya. Mungkin nggak, Bu? Ada barang, tidak ada yang menciptakan. Kan enggak, Bu? Ya, jangankan jauh-jauh. Ketika hari ini ibu pakai kacamata, yang menciptakan kacamata pasti manusia nggak, Bu? Ibu tahu nggak siapa yang menciptakan itu, tangan siapa, Bu? Kan nggak tahu. Itu aja ibu nggak tahu. Apalagi yang maha menciptakan, Bu. Ya, jadi ingat, Allah menuntut kita apa, Bu? Harus ibu sadari, ibu itu sebagai produk. Berarti ibu disebut makhluk. Gitu nggak, Bu? Yang menciptakan yang namanya Kholik, sang pencipta. Kan itu dulu kita. Ya, ini. Ya. Yang kedua, ya, manusia harus menyadari, Bu, bahwa dirinya itu makhluk yang dimuliakan. Kenapa Allah menyuruh ibu belajar Tuhan, mengenal Tuhan? Karena dari sekian makhluk, kata Tuhan, yang dilebihkan rezekinya, yang dicukupkan segala hajatnya, siapa, Bu? Makanya ibu harus tahu diri. Kenapa, Bu? Sanggup nggak ibu membalas? Jangankan membalas, kata Tuhan, Bu, pemberian dari Tuhan, menghitung aja sanggup nggak, Bu? Kagak. Coba ibu perhatikan, ibu rasakan ayat ini, dan ibu sedang merasakan karunia pemberiannya. Surat 17 ayat 70, Bu.
Walaupun harga beras mahal, Bu, rame. Gitu nggak, Bu? Kita demo. Tapi waktunya makan, Ibu bisa makan nggak, Bu? Siapa yang mencukupkan, Bu? Makan di situ. Apa Allah bilang? Kan nggak, Bu? Lanjut, silakan terus. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberi rezekinya. Bu, Ibu ditugaskan nggak tiap RT untuk nyuapin ikan di laut yang gede-gede? Ibu suruh miara babi nggak, Bu, untuk ngirim, Bu, ke hutan untuk makan singa? Enggak, kata Allah, biarkan aja dia hidup. Kamu pikirin kamu aja lah kebutuhan kamu. Gitu nggak, Bu? Jangan mikirin, aduh gimana tuh ya. Ya, itu ular di laut, di hutan gede-gede makannya apa? Kata Allah, udah, biarin aja dia. Coba, Bu, dibebankan nggak Ibu hidup? Kagak. Coba, Bu, kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan. Ya, dan kami, apa, Bu, di situ? Ya, telah mencukupkan segala keperluanmu. Jadi segala keperluan Ibu, segala hajat Ibu, Bu, berangsur-angsur dipenuhi nggak oleh Allah? Apakah Ibu minta atau tidak? Doa kita dikabul Allah nggak, Bu? Nah, ini kata Allah, ingat, Bu. Ya, jadi ingat, manusia harus menyadari bahwa dirinya makhluk yang dimuliakan, makhluk yang disayang. Betul nggak, Bu? Ya, rasain aja dulu sekarang sama Ibu. Ya, maka itulah ingat, Bu. Kalau Ibu tahu, kata Allah, kenapa Ibu harus mengenal dirinya? Semua makhluk mengenalnya. Bu, semua makhluk yang Allah ciptakan, yang kapasitasnya tidak punya akal seperti kita, yang kapasitasnya tidak dimuliakan seperti kita, mereka mengenal Tuhan nggak, Bu? Mengenal nggak, Bu? Mengenal. Ya, dengan mengagungkan dan bertasbih kepadanya. Makanya amat bodoh kalau Ibu tidak kenal dengan siapa dia. Betul nggak, Bu? Iya, karena kebangetan. Makhluk yang lain, kata Allah, tidak punya mulutnya, Bu, seperti kita. Dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengatakan Allahu Akbar. Bu, tangannya, Bu, tidak bisa menggenggam seperti kita. Tapi ternyata itu si makhluk, walaupun tidak pernah sekolah, Bu, tidak pernah mengenal yang namanya, Bu, kuliah. Tapi dia urusan tauhid lebih pandai dia nggak dari kita, Bu? Iya. Coba ayatnya, Bu. Surat 22 maaf. Surat 22 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Bu, kenapa yang layak dapat azab pada akhirnya manusia, Bu? Kan ayatnya apa, Bu, kalimatnya? Tidakkah tahu bertasbih kepadaku? Apa yang bertasbih kepada Allah, Bu? Di situ apa, Bu? Hah? Apa yang bertasbih kepada Allah di sini, Bu? Matahari, bulan, bintang, Bu. Semuanya kan, Bu? Berarti kalau mereka bertasbih kepada Tuhannya, mereka mengenal Tuhannya nggak, Bu? Mengenal. Berarti mereka ada hubungan tersendiri nggak dengan Tuhannya, Bu? Ada. Ada. Ya, kenal. Nah, kalau Ibu tidak kenal, kebangetan nggak, Bu? Makhluk yang tadinya dimuliakan, makhluk yang diperhatikan, Bu, segalanya untuk manusia, ternyata kita mah ego terus. Iya. Pengennya Tuhan tuh jadi pembantu terus sama Ibu. Ya Allah, pengen ini dong aku. Ini ya Allah, pengen ini terus aja, Bu. Nuntut aja kita bisanya, Bu. Makhluk yang lain apa kata Allah, Bu? Tidakkah kau tahu mereka bertasbih kepadaku di langit dan di bumi, gunung, matahari, bulan, semuanya mereka mengagungkan aku. Tapi ternyata ujung-ujungnya apa, Bu? Yang layak mendapatkan azab manusia. Kenapa manusia, Bu? Kurang ajar kata Allah. Gitu nggak, Bu? Kan Allah udah ada kata-kata marahnya nggak di sini, Bu? Ada. Ya iyalah. Ya, berarti apa, Bu? Mari kita kenali yang menyayangi kita, yang terus-menerus memperhatikan kita, yang terus-menerus, Bu, menjaga kita. Nah, itulah silahkan ya. Jadi hari ini bab rasa dulu, Bu. Rasakan dulu kasih sayang. Seperti apa definisinya saya nggak bisa mendefinisikan, Bu.
Yang jelas kata Allah, aku tuh siapa? Ya. Nah, ini Bu, baru definisinya Allah tuh apa? Ya kita baca dulu Bu. Ya, tadi kata Allah, yang bertasbih siapa Bu? Semua. Diulangi lagi biar tambah yakin. Surat 24. Surat 24 ayat 41. Surat 24 ayat 41 dan 42, Bu. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apa Bu? Tidakkah kau tahu Muhammad bertasbih kepadaku apa yang ada di langit dan di ternyata burung Bu yang ibu lihat di atas, dia sedang mengembangkan sayapnya Bu, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, sedang apa Bu? Bertasbih, memuji Allah, gitu nggak Bu? Di ayat yang lain kamu tidak paham mujinya seperti apa, tapi dia sedang mengagungkan aku, kata Allah. Terus? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Nah, jadi apa Bu? Kepunyaanku. Ya, jadi ingat kata Allah, kepunyaanku. Apa yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk bertasbih kepada Allah nggak Bu? Berarti semua makhluk kenal dengan Tuhannya nggak Bu? Nah, ibu diciptakan dengan burung, mana yang lebih mulia? Berarti ibu harus lebih kenal Tuhannya nggak Bu daripada makhluk yang lain? Dia masuk sekolah kagak kata Allah. Bu, ya kan? Sekolah kagak, tapi pintar urusan tauhid. Ya, urusan Tuhan dia lebih dulu Bu. Nah, berarti kita kebangetan kalau tidak kenal Tuhan. Jangankan kita Bu, iblis itu sama Tuhan makrifat nggak Bu? Kenal Tuhan nggak dia Bu? Kenal. Ya, bahkan ketika Bu suruh sujud sama Adam, kan berarti dialog nggak Bu? Hai malaikat, sujud kau kepada Adam. Semuanya sujud kepada kecuali iblis. Apa jawaban iblis? Kenapa engkau suruh aku sujud kepada Adam? Kan aku diciptakan lebih dulu dari Adam. Kenapa aku harus sujud? Berarti dialog nggak Bu? Jadi urusan tauhid Bu, iblis itu bukan lagi seperti kita satu arah goib. Dia mah bisa dialog dengan Tuhan. Sementara kita mah Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil goib. Allah mengajarkan kita dengan tanda-tandanya. Kenapa Allah mengajarkan dengan tanda-tandanya? Kata Allah bagi manusia, kenapa aku tidak wujudnya? Manusia aku kasih akal untuk menganalisa, untuk mempelajari. Gitu nggak Bu? Kan itu kata Allah. Kenapa? Tidak seperti makhluk yang lain. Penglihatannya manusia karena tersambung dengan akalnya. Dari akal itulah dia bisa mencerna. Dari akal itulah dia bisa menganalisa. Gitu nggak Bu? Makhluk yang lain kan akalnya terbatas Bu. Makanya dikasih apa Bu? Hanya naluri. Ya ingat, jadi berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau makhluk yang lain kenal Allah, ibu tidak kenal Allah, apa Bu kata Allah? Kebangetan kita, manusia yang sebodoh-bodohnya. Makanya ada di Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodadnahu fi asfala. Kenapa kita direndahkan Bu, dihinakan dibanding makhluk yang lain yang tadinya mulia? Ini Bu, kita tidak bertauhid kepadanya. Ini, mari kita kenali siapa itu Allah Bu. Kenapa Tuhan yang menciptakan itu mengenalkan dirinya dengan nama Allah Bu? Ya, mengapa Tuhan mengenalkan dirinya dengan kalimat ini Bu? Ya, hurufnya alif, lam, lam, ha. Ini ayatnya Bu, coba baca. Surat 20 ayat 14 Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah. Nah, Bu, Tuhan mengenalkannya di sini, Bu. Di ayat yang lain selalu definisi, ini kalimatnya langsung, Bu. Coba Ibu kalau perhatikan bahasa Arabnya, Bu. Ya. Coba, Bu. Surat 20 tadi ayat 14. Bu, hanya ayat ini yang mengenalkan. Innani anallah. Berarti yang baca siapa, Bu? Allah sendiri ini ayat. Ya, kalau saya mah, Bu, saya amin. Kan gitu, Bu. Kalau ini mah, aku ini Allah. Ya, maka setelah Ibu rasakan tadi, Ibu jantung masih hidup, Bu. Ketika Ibu tidur, dia mah tetap kerja. Ibu ngaji, dia pun tuh kerja. Gitu nggak, Bu? Allah katakan, aku ini Allah. Gitu nggak, Bu? Ketika urat nadi Ibu tergerak, Allah bilang, aku ini Allah. Betul nggak, Bu? Kalau semua ini bilang, Bu, bisa ngomong semua, ngakunya apa, Bu? Aku ini Allah. Aku ini Allah. Apanya, Bu? Ciptaannya. Ya, makanya kata Allah, innani anallah. Aku ini Allah. Terus? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Nah, jadi Tuhan, Bu, dari sekian punya asma, nama apa yang dikenalkan kepada kita, Bu? Allah. Ya, ingat, Bu. Kalimatnya ternyata Tuhan itu punya nama. Namanya apa, Bu? Oh, ada ini enggak? Pegangan ya. Aku ini Allah. Enggak apa-apa. Allah ada berapa huruf, Bu? Allah, alif, lam, ha. Betul nggak, Bu? 4. 4 huruf ini, Bu, maknanya satu. Maknanya sama. Coba, Bu. Alif, lam, ha. Lam, ha-nya dibuang, Bu. Tinggal satu. Apa, Bu? Alif. Apa artinya alif, Bu? Apa artinya alif? Kul huwallahu, katakan dia adalah satu. Satu itu menunjukkan ke siapa, Bu? Ke Allah tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul nggak, Bu? Iya, alifnya Ibu buang, jangan dibaca. Tinggal 3 huruf, Bu. Lillah. Apa artinya lillah, Ibu? Lillahi ma fis samawati wal ardo. Apa, Bu? Kepunyaannya lah. Betul nggak, Bu? Coba Ibu, pasti di situ. Lillahi ma fis samawati wal ardo. Apa artinya, Bu? Kepunyaannya. Apa yang ada di langit dan di... Kalau kepunyaannya, Ibu punya apa? Bu, Ibu punya apa? Makanya kenapa Ibu suruh tadi, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaanku juga terhadap dirimu. Begitu Allah bilang lillahi, di dalam diri Ibu pun punya siapa? Punya Allah. Alifnya dibuang, lamnya dibuang, Bu. 2 huruf, tinggal 2 huruf lagi, Bu. Ya. Lam dan ha. Lahu. Betul nggak, Bu? Kalau kita baca nih, kan ini, Bu, Allah. Gitu nggak, Bu? Ya. Kalau Ibu ini buang tadi, Bu, apa artinya, Bu? Alif apa artinya? Hah? Ahad. Ya kan? Ahad artinya apa, Bu? Satu. Kan ahad itu kan itu wahid. Asalnya ahad. Artinya satu. Bu, tidak ketergantungan dengan siapapun. Betul nggak, Bu? Makanya fa'lam annahu la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa itu Allah? Ahad. Makanya kul huwallahu, katakan dia satu. Betul nggak, Bu? Katakan dia tunggal. Makanya surat, Bu, Al-Ikhlas tuh, gitu nggak, Bu? Itulah dasarnya tauhid. Katakan dia adalah satu. Ya, satu, Bu. Apa, Bu? Lam yalid wa lam yulad. Apa, Bu? Dia tidak beranak dan tidak, kalau ibu mah ada bapaknya. Gitu nggak, Bu? Ibu ada suaminya. Ya. Ibu ada ibunya. Makanya itu hendaklah manusia mengetahui dahulu dia tidak ada, sekarang ada. Adanya apa? Tuh lihat jejak nenek moyangnya siapa. Kalau Allah nggak tahu, Bu. Awalu akhiru. Dia awal dan kita nggak tahu. Makanya katakan dia ahad. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan dia apa, Bu? Tidak ketergantungan dengan siapapun. Ibu hari ini sangat ketergantungan nggak, Bu?
sama suami, sama anak, sama tetangga, sama dokter kalau sakit tuh, sama apotik, kan semuanya. Tapi Tuhan tidak. Makanya kalimat Allah tuh apa? Tadi ahad, alif. Ya kan? Ketika Bu tadi ya, alifnya dibuang tinggal apa Bu? 3 huruf. Lillahi. Apa artinya lillahi Bu? Kepunyaannya. Apa yang ada di langit dan di bumi. Betul nggak Bu? Kan ayatnya banyak itu. Banyak lillahi ma fis samawati wal ardo. Ya, lillahi ma fis samawati wal ardo wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Kan ini Bu. Lillahi berarti miliknya. Lamnya dibuang Bu. Ya, tinggal 2 huruf apa Bu? Lah. Apa artinya lahu? Lahu mulkus samawati. Dialah. Bu. Jadi menuju kepada Allah itu menuju kepada Dia sama enggak Bu? Iya. Apa lagi Bu? Lillahi, lahu, tinggal 1 huruf apa Bu? Hu, apa Bu? Hu itu apa Bu? Dia yang mana? Allah yang mana? Alladzina yu'minuna bil. Jadi semua huruf ini Bu, ya. Kenapa Tuhan mengenalkan dengan kalimat ini? Karena kalimat ini tadi semua ujungnya sama. Makanya dari kalimat surat 20 ayat 14 apa Bu? Innani anallah. Aku ini Allah. Ya, penjabaran di Quran, definisi Allah itu apa Bu? Ini. Surat 10 ayat 31 32. Surat 39 ayat 6. Ini Bu, coba baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Bu, pertanyaan ini kenapa Pak kalimat pertanyaan Bu? Supaya Ibu mikir dulu nggak Bu? Siapa ya yang ngasih rezeki kepadamu? Kan Ibu hari ini merasakan bisa minum aja Bu. Ya kan? Ibu hari ini bisa bawa mobil aja Bu. Siapa yang ngasih bensin itu? Karena Ibu nggak tahu. Walaupun secara dohir Ibu tahu, beli dari pom bensin, saya makan di rumah makan, gitu nggak Bu? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ketika Ibu buka toko, pembeli pertama Ibu tahu nggak siapa Bu? Ketika Ibu dokter buka praktek, pasien pertama yang Ibu obatin siapa? Tahu nggak Bu? Kan nggak tahu kan Bu? Ada sesuatu yang hari-hari yang dirahasiakan nggak Bu? Sekarang nih setelah kita ngaji, Ibu yakin nggak? Ibu kira-kira ketemu siapa Bu? Kalau janjian Ibu tahu, saya janjian jam sekian, ya. Tapi dalam perjalanan Ibu melihat siapa, tahu nggak Bu? Kan nggak tahu. Allah bertanya, siapa yang ngasih rezeki kepadamu? Terus? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Itu nanya terus nggak Bu? Siapa yang ngatur urusan? Siapa yang ngasih rezeki? Bu, ya ini urusan negara begitu luar biasa kompleks Bu. Terselesaikan dengan baik dengan bidangnya. Sehingga terasa aman damai walaupun banyak kekurangan. Siapa yang sanggup? Kan otak kita mah pecah Bu. Otak presiden nggak sanggup dia juga Bu. Ya kan? Siapa terus Bu. Siapa yang ngatur segala urusan? Lanjut Bu, terus. Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka jawab apa Bu? Allah. Ya, jawaban kita apa Bu? Allah, terus? Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kalau kamu jawabannya Allah, kenapa kamu tidak takwa? Kenapa kamu tidak patuh kepadaku? Yang ngasih aku makan, yang aku kasih minum, yang aku ngasih obatin. Kenapa kamu tidak? Ya kan? Makanya berarti Allah, Bu, apakah cukup ingin pengakuan di mulut? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu Muhammad? Apa Allah minta mulut kita yang jawab, Bu?
Yang Allah minta apa, Bu? Pembuktian nggak, Bu? Ketaatan kita nggak di situ? Kenapa kamu tidak takut padaku? Nah, 32-nya, Bu. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka itulah Allah. Berarti ayat 31 itu merupakan definisi ayat 32-nya nggak, Bu? Kan kalimatnya itulah Allah Tuhanmu. Berarti Allah Tuhanmu itu apa, Bu? Yang ngatur. Gitu nggak, Bu? Yang menciptakan, yang memberi rizki, gitu nggak, Bu? Yang menghidupkan dan mematikan. Itulah Allah Tuhanmu. Gitu nggak kalimatnya, Bu? Kalimatnya. Itulah Allah. Terus? Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi definisi Allah menurut Quran surat berapa, Bu, tadi? Surat 10 ayat 31. Yang memberikan rezeki, yang memberikan pendengaran penglihatan, yang memberikan, Bu, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Betul nggak, Bu? Itulah Allah. Jadi Allah kelihatan nggak sekarang oleh Ibu? Kelihatan apanya, Bu? Bukan namanya, sistemnya. Betul nggak, Bu? Iya, hari ini kita ketemu, Bu. Besok ketemu yang lain. Hari ini Ibu usaha, ketemu kliennya siapa. Kan begitu, Bu. Tanpa terasa kita ngedampingi anak, tahu-taunya anak kita udah gede, udah remaja, Bu. Ya, anak aja perhatiin lah, Bu. Ibu tuh waktu balita gendong-gendong, begitu 10 tahun, 20 tahun mau digendong lagi, Bu. Apa sih, Mama? Kan begitu, Bu. Dulu menempel aja, Bu. 5 tahun, 6 tahun kemana-mana, Bu, itu anak muntih terus nggak di tangan Ibu? Coba sekarang, Bu, diperlakukan begitu. Tanpa terasa, ada energi yang masuk nggak dengan perjalanan si anak juga, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, itulah Tuhan. Tuhanmu. Nah, terus? Maka mengapa kamu berpaling dari kebenarannya? Bu, kenapa kamu tidak menyadari itu? Jangan jauh-jauh lah kata Allah. Jangan tahu wujudnya aku dulu dah kata Allah. Ya, Allah minta apa, Bu? Rasakan dulu, Bu, kasih sayangku, pengaturanku. Kan itu kata Allah, Bu. Ya. Ada lagi, Bu, coba. Surat 39 ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Dia di situ siapa, Bu? Allah. Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu dalam kejadian 3 kegelapan. 3 kegelapan. Terus? Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Yang berbuat demikian? Itulah Allah. Kan kalimatnya Allah lagi nunjukin, Bu. Itu Allah. Gitu nggak, Bu? Yang berbuat demikian, itulah Allah Tuhanmu. Nah, terus? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Bu, berarti ketika ibu hamil, itu hakikatnya ibu sedang belajar bab tauhid nggak, Bu? Berapa hamil, Bu? 9 bulan. Berarti mulai ibu hamil, itu selama 9 bulan sedang dididik ke tauhid nggak sama Tuhan, Bu? Masa 9 bulan ibu belum paham juga kata Allah? Kan ini ayatnya, Bu. Ya kan? Jadi makanya belajar bab tauhid, Bu, Quran surat berapa ayat berapapun hanya hafalan. Tapi kalau rasa itu butuh waktu panjang. Dan Allah ngasihnya luar biasa. Gitu nggak, Bu? Coba 39 ayat 6. Kan kalimatnya luar biasa, Bu, di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Bu, kita berumah tangga. Dan dia menurunkan 8 hewan ternak untukmu. Ini kan, Bu, untuk kehidupan kita. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Si bayi mah nggak sadar, Bu. Tapi si ibunya pasti sadar nggak nih, Bu? Berarti yang dididik oleh Allah si bayi dulu atau si ibu dulu nih, Bu? Jadi ibu ketika hamil dalam pendidikan Allah nggak, Bu? Tauhid. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itulah Allah. Berarti kalau ibu sedang hamil, merasakan hamil, Bu, dididiknya juga bukan sama ustadz, sama Tuhan langsung selama 9 bulan. Ketika merasakan hamil, ibu yang tahu rasanya gimana.
Kata Allah wahnan ala wahnin. Apa Bu? Lemah dan bertambah-tambah. Gitu nggak Bu? Tapi tanpa terasa sebenarnya Bu, di dalam rahim ibu sedang digenggam oleh kebesaran Allah nggak Bu? Kan itu kata Allah. Bayangkan ibu periksa bulan pertama seperti apa, bulan kedua bagaimana, bulan keempat terus Bu, dokter memotret di dalam rahim. Siapa yang bisa gitu Bu? Maha lembutnya Allah ketika memprosesi manusia di dalam perut ibu itu mengganggu aktivitas ibu lagi tidur nggak Bu? Kata Allah tolong bangun dulu dong, bangunnya tidurnya lagi miring dikit biar aku ngegambarnya enak, ngebentuknya bagus apa gitu Bu? Kagak Bu, ngorok mah ibu ngorok aja. Apa Allah bilang tolong dong ya kalau lagi hamil itu makanan yang enak-enak lah, jangan terlalu asin biar saya ini proteinnya tidak berlebihan apa gitu Bu? Kagak. Allah sudah membentuk dengan indahnya. Betul nggak Bu? Kan itu kata Allah. Itulah aku. Ya, tapi akunya nawar-nawarin diri seperti kita nggak Bu? Kan enggak Bu. Kalau kita makan ada ingin mengenalkan diri Bu. Tahu nggak itu yang bangun rumah? Arsiteknya saya tahu. Kan kita begitu Bu. Tahu nggak itu? Yang itu tuh baju yang dipakai oleh artis itu saya yang ngejahit. Kan kita mah gitu Bu. Tuhan nggak butuh gitu Bu. Nggak butuh pengakuan itu. Yang penting si yang merasakan itu sadar. Itu aja Bu. Ya, makanya kata Allah yang berbuat demikian itulah aku. Ya, jadi ingat Bu, jadi sekali lagi mari kita hari ini mengajak dari ayat-ayat yang tadi kita baca ilmu apa Bu? Ilmu rasa. Kenapa? Karena kata Allah aku pemilik asmaul husna. Tapi dari sekian asma Bu, ya dari 99 tadi Bu, kenali dulu aku yang dikedepankan apa Bu? Di samping selain Allah. Panggillah aku dengan Ar-Rahman. Kan itu dulu Bu, mengenal Tuhan mah. Ya, kenapa? Karena dengan kasih sayangku engkau ada di muka bumi. Karena dengan kasih sayangku segala hajatmu aku cukupkan. Dengan dosa-dosa yang pernah kamu perbuat, ya, aku ampuni. Betul nggak Bu? Makanya kata Allah, kalau ingin kenal dengan aku, awalilah dengan kasih sayang. Surat 6 ayat 12 Bu. Surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Ulangi lagi Bu. Allah tuh mengikrarkan dirinya apa Bu? Ulangi lagi Bu, maaf. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Jadi Allah itu apa Bu? Kasih sayang. Kasih sayang itu cukup ngaku-ngaku atau dirasakan Bu? Dirasakan. Ya maaflah zaman dulu, I love you sayang, I love you sayang. Bu, tapi gombal kira-kira Ibu. Bu, apa tiap hari Ibu butuh suami pengakuan tiap hari begitu? I love you mom, I love you mom. Bu, tapi tiap bulan ngarisin nafkah. Kira-kira gimana Ibu? Doa apa kan marah kita Bu. Makanya Allah tidak cukup pengakuan Bu, tapi kasih sayangnya, perhatiannya Bu kepada kita dirasakan kalau Ibu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ucapkanlah Bu dengan kasih sayangku, kan itu kata Allah Bu. Jadi apa? Kalau ingin kenal Allah, rasakan kasih sayangnya, itu aja kata Allah. Kasih sayangku datang terus gak tiap hari. Jangan jauh-jauh lah Bu. Kalau Allah maha perhitungan, di hidung kita ini Bu ada meteran seperti meteran listrik. Ketika Ibu menghirup udara, argonya jalan. Bu, sebulan bayar berapa Ibu itu? Bayar udara. Bu, nggak sanggup Bu. Kan nggak sanggup kita. Tapi dengan kasih sayangnya, digratiskan nggak sama Allah Bu? Digratiskan. Apa Bu? Matahari ketika menyinari bumi, menyinari Ibu, gratis. Udara yang Ibu hirup, gratis. Coba kemarin tuh waktu Covid Bu, ada orang sebulan di rumah sakit harus pakai oksigen Bu. Berapa tabung itu Bu selama sebulan? Per tabungnya berapa bayarnya Bu? Kalau per tahun berapa Bu? Seumur hidup berapa Bu? Boro-boro Ibu ingin kebeli rumah itu, boro-boro ingin kebeli mobil Bu, kebeli oksigen aja kita nggak sanggup. Betul nggak Bu? Iya.
Dia, kata Allah, aku telah menetapkan atas diriku apa, Bu? Kasih sayang. Jadi Allah itu apa, Bu? Kasih sayang. Kasih sayang bukan minta pengakuan di mulut, apa, Bu? Rasakan. Ya? Rasakan aja, Bu. Ya? Contoh ketika ibu sakit, Bu, terasa sakit bagaimana, Bu? Makan nggak enak, Bu, tidur nggak lelap. Ya, begitu Allah sembuhkan, Bu, dengan wasilah ibu ikhtiar ke dokter dikasih obat, lama-kelamaan antibodi ibu tumbuh nggak, Bu? Penyakit berkurang nggak, Bu? Prosesnya, Bu, sehatnya tadi, kata Allah gimana, Bu? Ya kan, coba ayatnya, Bu. Surat 26 ayat 89. Surat 26 ayat 80, sorry. 26 ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Apa, Bu? Ibu pernah sakit nggak, Bu? Sering. Kok sekarang sehat? Siapa yang menyehatkan Ibu? Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ah, dokter, Bu. Ya kan? Kan Ibu dioperasi juga sama dokter. Bu, apa yakin semua dokter itu berhasil mengobatin sang pasien, Bu? Hah? Berapa persen, Bu? Kan tetap aja, Bu, dokter pasien juga dokter, punya macam-macam. Bahkan, Bu, dokter, istri dokter itu dapat ujian sering sakit yang luar biasa nggak, Bu? Saya sering nemuin, Bu. Kemarin tuh di Sukabumi ketemu, Bu. Istri dokter masih muda, 50. Ya, dia terkenal dokter, Bu, suaminya punya nama. Dia nggak bisa ngobatin istrinya, Bu, bingung. Coba. Ya, jadi ingat kata Allah apa, Bu? Mari kita rasakan dulu. Ya, apa itu Allah tadi? Surat 39 ayat 6. Ya, dia menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Zat yang demikian itulah Allah. Ya, ketika ibu lahir, Bu, ketika ibu melahirkan, maka ya, si calon manusia tadi di dalam rahim yang ngebentuk siapa, Bu? Allah. Makanya Allah punya nama Al-Musawwir. Oleh karena itu mari, Bu, tadi kenali Allah yang terlebih dahulu dengan apa, Bu? Kasih sayangnya. Makanya Allah lebih senang, Bu, di dalam diri kita ada sifat Ar-Rahman. Karena kata Allah, panggillah nama mana saja yang aku sukai, terserah. Tapi awali dulu pintu gerbang mengenal Allah dengan Ar-Rahman. Surat 17 ayat 110. Sampai di sini, Bu, ada pertanyaan silahkan. Surat 17 masih banyak nih, Bu, tapi kita ini dulu. Ya. Ya. Surat 17 ayat 110 dulu, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Bu, Allah pemilik Asmaul Husna. Tapi kata Allah, kalau kamu menyeru aku, memanggil aku, Allah lebih senang dari asma tadi yang mana, Bu? Apa Ibu ganti ketika sholat Allahur Rahman? Bukan, Bu. Ar-Rahman itu bukan panggilan. Apa, Bu? Rasa yang muncul. Gitu nggak, Bu? Panggillah aku dengan kasih sayangmu. Kalau Ibu ibadah kepada Allah dengan kasih sayang, Bu, mikir-mikir pahala berapa derajat nggak, Bu? Ketika Ibu sodako, mikir-mikir gantinya apa nggak, Bu? Enggak, Bu. Ya tadi bolak-balik lagi. Kenapa, Bu? Sifat kasih sayang itu ditanamkan Allah dalam suami istri. Ketika ada kasih sayang, cinta, Bu, suami istri tadi, semuanya perhitungan nggak, Bu? Enggak. Apalagi dengan Allah yang maha kasih sayang, kata Allah. Ya, jadi ingat, tadi Allah mengatakan, panggillah aku. Dengan nama mana saja silakan. Ibu mau zikir, Bu,
Ya Rozak, ya Tawab, ya Rozak, ya Tawab, silakan. Tapi Allah minta awali semua apapun dengan kasih sayang. Panggil aku dengan Ar-Rahman. Jadi kenalilah Allah dengan kasih sayang. Oleh karena itu supaya timbul kasih sayang, apa Bu? Rasakan. Ya, jadi mengenal Allah tidak bisa. Allah itu bagaimana, wujud apa, saya nggak bisa. Tapi mari kita merasakan, Bu, dari hari ke hari, Bu, dengan kasih sayangnya. Itu seperti itu. Ya, sampai di sini Bu. Ada pertanyaan silakan. Ini ada di playlist nih Bu, kalau ada, atau saya simpan di sini Bu ya. Kalau ada yang mau, tapi kalau mau saya kirim pakai ini juga bisa. Pakai nanti pakai via WA Bu, bisa ini. Ya, pakai via WA ke Bu Evi nanti. Ya. Ada pertanyaan Bu? Baru bab ini dulu Bu, mengenal Allah dengan kasih sayangnya. Nanti banyak di sini. Kalau mengenal Allah Bu, apa? Harus juga Bu, dengan ketidaksukaannya Allah apa? Ya, ini harus tahu. Allah tidak suka kepada orang yang berkata kasar, Allah tidak suka kepada orang musyrik, Allah tidak suka yang menyekutukan, banyak Bu. Ya, nanti ini disempurnakan dulu, nanti saya kirim ke Bu Evi. Ya. Silakan Bu. Pak, gini, ini kan tadi mengenal Allah Bapak kan dirasa gitu kan ya. Bagaimana menyampaikan kepada teman saya umpamanya gitu ya. Sementara dia tuh tidak pernah, dia tuh hanya membaca Arabnya aja. Dia tidak pernah mau membaca terjemahan gitu ya, atau bahasa Indonesia. Menurut Bapak bagusnya gimana sih cara menyampaikan ke mereka yang nanti sesat loh kalau baca terjemahan. Nah, itu bagaimana caranya, Pak? Iya, makanya kan gini Bu. Ya di Quran bolak-balik ada yang orang mengagungkan Allah tanpa ilmu, itu masalahnya Bu. Kalau Ibu baca itu surat 22 ayat 8 Bu. Ini susahnya kita ujiannya. Ya. Surat 22 ayat 8 Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Nah, itu Bu masalahnya. Ada orang kalau cerita Allah mah Bu. Jadi banyak orang itu hari ini banyak menuhankan lafaz Allah. Contoh Bu, itu di atas ada lafaz Allah. Itu Allah bukan Bu yang di atas. Tuh, yang ditulis sama Ibu, itu Allah bukan Bu. Tuh yang di dinding Bu, itu Allah bukan berarti Bu. Itu tulisan Bu. Gitu nggak Bu? Kita hari ini kita banyak mensakralkan tulisan nggak Bu? Iya, padahal itu tulisan. Betul, tulisan itu ada maknanya Bu. Tapi kita seolah dengan menyebut itu tulisan Allah Bu, itu Allah, itu yang salah kaprah kita. Sehingga kita tanpa ilmu. Karena kata Allah, kenapa Bu tadi Allah itu harus dengan rasa? Kan Allah mengatakan, aku itu laisa kamislu sayun Bu. Apa itu Bu? Allah berbeda dengan makhluknya. Ketika Allah punya pendengaran Bu, pendengaran Allah dengan kita Bu, dengan telinga kita sama nggak Bu? Beda Bu. Ya, jadi kata Allah, aku mau berbeda. Ya, jadi Allah itu Bu katakan, makanya tadi ada di antara manusia yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa pengajaran. Ya ini, jadi ingat Allah mengatakan kepada kita jangan sampai Bu tadi kita ini mengenal Allah hanya sekedar nama, rugi kita. Ya ini, jadi ingat ya. Coba baca Bu. Surat 16, surat 6, maaf. Ayat 101 sampai 103 Bu. Nah ini, silakan. 3 ayat Bu. Surat 6, 101 sampai 103 Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah pencipta langit dan bumi.
Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi terjadi perdebatan nggak Bu? Makanya kenapa ada Trinitas? Kan ini terjadi pada masa Bu Israel nih, ya kan? Nabi Isa. Terus Dia menciptakan segala sesuatu dan dia tidak mengetahui segala sesuatu. apa Bu? Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. 102-nya Bu. Terus? Ibu lagi terus? Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Bu? Itulah Allah. Tidak punya anak, Bu. Tidak punya istri. Gitu nggak Bu? Lam yalid walam, tidak beranak dan tidak perlu diperanakan. Gitu nggak Bu? Ini. Terus 103-nya Bu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi mata, kalau ibu belajar mengenal Tuhan pakai mata kasat ini, pasti salah nggak Bu? Kenapa? Allah bilang, Allah tidak bisa dilihat oleh mata. La tudrikuhul absor. Terus? Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi Allah itu apa Bu? La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Jadi kalau ibu, jangankan kita Bu, Nabi Musa ketika ingin melihat Tuhan, kan Musa pingsan nggak Bu? Hancur. Yang hancur pingsannya siapa Bu? Ya kan? Kenapa? Jangan mikirin kamu aja, kata Allah. Ketika Allah mau Bu, hanya sekian frekuensi aja, sekian watt aja cahayanya, yang hancur gunungnya, gitu nggak Bu? Karena Bu, tempatnya nggak sanggup. Makanya ada hadis, ketika aku mau bersemayam di atas langit dan bumi, maka mereka tidak sanggup, hancur. Maka aku bisa bersemayam di dalam hati orang beriman. Kan itu Bu. Makanya qalbu mu'min baitullah. Jadi yang bisa menampung Bu, arsinya Allah siapa Bu? Bukan langit dan bumi Bu, hati kita. Makanya hati kita harus dihidupkan, itulah dengan rasa. Apa Bu? Kasih sayangnya dulu. Tapi tadi kata Allah Bu, memang betul ujiannya. Ketika kita hari ini hanya sekedar bacaan, tidak sampai kepada pemaknaan, Bu, apa yang terjadi? Rajin ngajinya iya, tapi pemahaman petunjuknya kan belum dapat Bu. Kan itu. Maka itulah saya pun kalau tidak pakai dasar ayat-ayat, ibu bingung nanti. Coba ibu cek dengan ayat-ayatnya tadi. Gitu nggak Bu? Iya, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku dekat denganmu, Bu. Coba, ayat itu, Bu, itu kan bisa dirasakan dengan keyakinan nggak Bu? Iya, tapi kalau ibu pakai akal, mana? Apalagi pakai mata, kata Allah. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Nggak ada tuh di mata saya, karena tidak bisa dilihat, kata Allah. Tapi kalau ibu pakai rasa dengan keyakinan, Bu, apalagi sedang tapakur sendiri, ya Allah, Engkau bersamaku, ya, Engkau dekat denganku. Berarti ibu terjadi ketawaduan diri nggak Bu? Pasti ketemu tadi kata Allah. Tapi kalau dengan kesombongan, Bu, perdebatan, nggak bakalan ketemu kita. Itu seperti itu Bu. Ya, jadi mudah-mudahan mari hidupkan rasa kita, Bu, hati kita, karena kata Allah, qalbu mu'min baitullah. Ya. Dan apalagi Bu kata Allah, kenapa kita harus ini Bu? Tadi, kalau ibu iman itu ada, nanti urusannya bukan dengan saya Bu, dengan Allah. Allah nanti bagaimana, itu nanti bahasa hati ibu yang merasakan. Coba baca lagi Bu, maaf. Surat 64 ayat 11. Kan ini SMS Allah kepada hati kita masing-masing Bu. Dan ini tidak identik dengan Quran surat berapa ayat berapa Bu, enggak. 64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, terus niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Bentar Bu, gimana Bu? Kalau ibu beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hati siapa Bu? Hati kita. Kita yang mana? Apa semua? Masing-masing Bu. Niscaya Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Jadi urusan ibu ketika dengan saya masalahnya sama nggak? Kan beda-beda Bu. Saya punya urusan dengan anak. Petunjuk kan Allah kasih kecerdasan di hati saya. Ya kan? Ibu
lagi dagang, petunjuknya gimana? Allah ngasih ide nggak Bu? Gimana ibu menyelesaikan dagangnya supaya bagus? Kan petunjuk masing-masing. Karena janji Allah, niscaya aku ngasih petunjuk ke dalam hatinya. Jadi walaupun kita suami istri Bu berbarengan, petunjuk yang datang kepada kita berdua sama nggak Bu? Beda-beda. Gitu nggak Bu? Kan itu kata Allah, aku yang ngasih petunjuk ke dalam hatimu. Jadi yang hanya bisa menampung Bu berita dari Allah siapa Bu? Hati, gitu nggak Bu? Makanya hidupkan hati. Kalau hati kita hidup, perbanyak zikir, makanya Bu, kenapa suruh zikir kita? Supaya fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Begitu hati ibu banyak zikir, ingat Allah, maka Allah pun banyak mengingat kita nggak Bu? Lama-kelamaan, Bu, frekuensi kita sama dengan Allah nggak Bu? Itu kata Allah. Kalau ibu punya handphone, sinyalnya tidak pernah putus, pulsanya selalu ada, Bu, setiap ada yang kontak, pasti langsung terus nggak memberi kabar kepada ibu. Begitu pula dengan hati. Kalau hati ibu hidup terus dan ada pulsanya, maka setiap ada kabar dari Allah, pasti Allah, Bu, akan memberitakan nggak kepada kita. Nah itu seperti itu Bu. Ya jadi ingat, mudah-mudahan ya tadi kita selalu kontak dengan Allah, Bu, selalu dapat petunjukan dari Allah, dan Allah membimbing kita dan menyempurnakan perjalanan hidup kita, dan kita yakin akan berjumpa dengannya. Sampai di sini Bu. Ya insya Allah kita lanjutin lagi. Jadi baru saya memberikan materi ini tadi. Rasakan dulu kasih sayang Allah kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan rasa tadi timbul kasih sayang, dan kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang selalu menyayangi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena waktu yang membatasi kita, mari kita tutup sama-sama dengan istighfar kepada Allah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.